Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat datang dalam webinar Kreator Era AI atau KAI. Ini merupakan webinar yang ke-18, itu artinya sudah 18 kali kita mengangkat tema-tema yang terkait dengan artificial intelligence. Nah, malam ini sangat-sangat spesial karena kita kedatangan pembicara narasumber jauh ya dari benua yang lain gitu ya, bukan dari Indonesia, tapi beliau merupakan dan tinggal saat ini di luar negeri ya. Siapakah dia? Nanti kita akan kenalan. Nah, malam ini kita mengangkat juga topik yang beberapa kali pernah kita bicarakan, tapi mungkin kali ini akan lebih dalam karena kita berangkat dari sebuah tulisan beberapa hari yang lalu di surat kabar ya di media online Orbit yang bicara soal sastrawan di era simulasi, simbol tantangan bagi manusia. Nah, ini sebuah tulisan yang menarik. Saya sudah baca dua kali, baca lagi maksudnya apa, tapi nanti kita akan dengarkan lebih jauh penjelasan dari narasumber kita malam ini. Nah, ini menarik karena mengangkat lagi-lagi soal sastrawan ya, bagaimanakah nasibnya sastrawan ke depan di era AI ini seperti apa ya dibanding penulis jenis yang lain. Rasanya sastrawan ini yang saat ini ya orang-orang udah bisa bikin puisi itu lewat AI ya dan menarik hasilnya juga begitu. Nah, baik malam ini siapakah pembicara kita? Kita akan kenalan bersama dengan Bang John ya. Malam ini silakan Bang John. Ya, terima kasih Mila. Teman-teman, para peserta webinar, saya ingin mengenalkan pembicara malam ini. Izinkan saya sharing ini slide ya, buat mengenalkan Pak Trum ya. Pak Trum itu nama dalam bahasa Jermannya, maafkan saya spelling namanya pasti salah saya baca. Maafkan saya Pak Trum sebelumnya ya. Bertolt Damhauser, dipanggilnya Ya, Pak itu Trum oke. ya. Lahirnya tahun 1957. Ya, angkatan saya lah ya, beda-beda 4 tahun kita ya. Di Wanne-Eickel, Jerman. Itu sekali lagi mungkin saya salah mengucapkannya. Nah, Tidak. Pak Trum ini dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2023 mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Bonn. Ya. Kemudian beliau juga co-editor Orientieraugen. Aduh, saya udah tadi latihan tuh nggak bisa tuh bacanya. Sebuah jurnal tentang kebudayaan Asia. Nah, selain itu, Pak Trum juga adalah seorang penerjemah puisi Jerman ke bahasa Indonesia dan puisi-puisi Indonesia ke bahasa Jerman. Bersama rekan saya dan juga rekan Pak Trum dan rekan kita semua, Agus Ersajono, Pak Trum itu menjadi editor seri puisi Jerman yang terbit sejak tahun 2003. Luar biasa ya, udah lama sekali. Nah, kemudian pada tahun 2010, Pak Trum dipilih oleh Kementerian Luar Negeri RI menjadi Presidential Friend of Indonesia. Kemudian pada tahun 2014 sampai dan 2015 menjadi anggota Komite Nasional Indonesia sebagai tamu kehormatan Pekan Raya Buku Frankfurt. Pada tahun 2014 dan 2015, pada periode yang sama ini, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia. Oh, ini berulang, maaf. Kemudian, Pak Trum juga penulis esai dalam bahasa Indonesia yang terbit di majalah Tempo, Jurnal Sajak, dan media lain. Ya. Bunga Rampai tulisannya dalam bahasa Indonesia diterbitkan dalam buku Ini dan Itu Indonesia, Pandangan Seorang Jerman. Saya punya bukunya dua dengan cover yang berbeda. Nah, salah satu buku terbarunya berjudul Mitos Pancasila dan terbit di Jerman pada tahun 2021. Informasi buat semuanya, Pak Trum ini adalah orang yang kritis terhadap teks Pancasila ya. Pasal-pasalnya tapi ya, bukan substansi. Menarik pandangan Pak Trum soal itu ya. Kemudian Pak Trum
tentu saja anggota Satu Pena sejak tahun 2023 ya. Dia sekarang tinggal di Bonn, jadi ini adalah webinar paling jauh kali narasumbernya ya, langsung dari Jerman gitu. Nah, dalam acara ini Pak Trum menekankan bahwa beliau hadir tidak sebagai Indonesianis, karena beliau sebenarnya terkenal sebagai Indonesianis, melainkan Pak Trum tampil sebagai penulis ya, esais, penulis aforisme, gitu, penerjemah puisi, dan cendekiawan, tapi bukan sebagai ahli AI. Ya, dia adalah juga penikmat AI bersama-sama dengan kita. Tentu Pak Trum punya pengalaman tersendiri ya, yang bisa kita dengar pengalaman dan pandangannya tentang AI seperti yang ditulis di Orbit Indonesia. Nah, sekarang Pak Trum terlibat dalam proyek buku Angkatan Puisi Esai bersama teman-teman di Indonesia, termasuk ada saya di dalamnya ya. Nah, buku ini sebagai informasi akan di-launching ulang dalam bulan ini, mungkin akhir bulan. Kita tunggu kabar selanjutnya. Begitulah tentang Pak Trum. Selamat menikmati uraian Pak Trum. Begitu, Oke, Mila, pengantar tentang Pak Trum. Iya, terima kasih Bang John ya, sudah cukup lengkap kita mendengar siapakah Pak Trum ini. Kali ini bukan sebagai seorang Indonesianis ya, tapi sebagai seorang penulis, juga seorang pendidik ya, hampir 35 tahun kalau oh, kita lihat biografinya tadi gitu. Nah, Pak oh, Trum nanti akan menyinggung tentang artikel yang sudah di-share juga, saya lihat ada di chat ya, boleh dibaca Bapak Ibu sebagai pengantar juga. Nah, Pak Drum juga sebagai seorang pengamat begitu, penulis tapi juga pengamat gitu ya, pengamat sastrawan juga gitu. Nah, Pak Drum ini juga akan mengantarkan dan juga mungkin memberikan gambaran seperti apa sih penggunaan AI di Jerman. Nah, itu juga menarik buat kita tahu ya sebagai perbandingan baik di lingkungan pendidikan maupun mungkin di lingkungan penulis atau sastrawan begitu. Silakan Pak Drum, kurang lebih 30 menit kita Oh iya, persilahkan, ya, kemudian nanti sorry kita akan. dipotong sedikit. Ya, Sebelum jauh saya ingin mengingatkan bahwa webinar kali ini akan berakhir pukul 20.30, bukan pukul 21. Begitu. Silakan. Silakan Pak Trum. oke, oke. Terima kasih Bang John, Mbak Mila. Terima kasih atas undangan untuk mengisi webinar kreator era AI ini. Konon saya diberi waktu sekitar 30 menit untuk berbicara. Agar saya dapat mematuhi batas waktu yang ditentukan, saya akan sebagian besar menghindari berbicara bebas dan sebagai gantinya membaca naskah karena dengan membaca materi dapat disampaikan lebih cepat. Kiranya saya perlu mulai dengan topik yang dipilih untuk acara ini, yaitu sastrawan di era simulasi simbol tantangan bagi manusia. Mengapa saya pakai judul ini dan terutama mengapa saya pakai istilah era simulasi dan kenapa justru sastrawan yang saya anggap sebagai simbol bagi manusia atau tantangan manusia. Mengenai satu, dapat saya terangkan sebagai berikut. Inti inovasi melalui AI adalah terciptanya simulasi manusia, yaitu program-program seperti ChatGPT yang sanggup berbicara. Berarti kini ada sesuatu yang memiliki kekhasan paling signifikan manusia dibanding makhluk hidup lain. Dia memiliki bahasa. Dan bahasa adalah alat berpikir, merumuskan konsep, menyusun logika, dan merenung, juga membuat rencana. Dialog dengan AI pemilik bahasa seperti ChatGPT pada dasarnya sudah tidak dapat dibedakan dari dialog dengan manusia. Ia bisa lolos tes Turing, saya kira. Sebuah tes, sebuah ujian yang dirancang untuk menentukan apakah sebuah mesin mampu meniru pola pikir manusia. Apalagi kalau terprogram
untuk mengintegrasikan emosi khas manusia dalam pernyataannya. Dalam hal ini, AI sebuah simulasi nyaris sempurna, tapi tetap cuma simulasi. Ini kentara atau terbukti melalui dialog yang kemarin saya adakan dengan ChatGPT. Kepadanya saya bertanya, apa perbedaan mendasar antara pemikiran manusia atau cara berpikir manusia dengan pemikiranmu? Saya kutip beberapa pernyataan CAE itu. Kegiatan berpikir dalam kasusku, kata si ChatGPT itu, hanyalah metafora. Aku mensimulasikan pemikiran, tapi aku tidak berpikir seperti manusia. Perbedaannya sangat mendasar. Berikut ini perbedaan yang paling penting. Pemikiran manusia bersifat subjektif, sadar, terhubung dengan perasaan, niat, ingatan, dan kesadaran diri. Pemikiranku murni bersifat statistik. Aku menghitung kata atau kalimat mana yang kemungkinan besar muncul selanjutnya, berdasarkan pola dari data pelatihan. Aku tidak memiliki kesadaran diri, tidak mengalami perasaan, tidak memiliki kehendak. Manusia memiliki intuisi, kilasan ide, inspirasi seringkali muncul dari alam bawah sadar atau konflik batin. Aku bisa menghasilkan teks yang kreatif, perlu ditekankan, kreatif. Tapi itu terjadi tanpa dorongan batin, tanpa makna tersembunyi dalam arti manusia. Aku hanya mensimulasikan kreativitas karena aku telah belajar bagaimana bentuk bahasa kreatif itu. Kesimpulan, kamu berpikir, aku menghitung. Kamu memahami makna, aku memproses pola. Pikiranmu hidup, berakar pada pengalaman, tubuh, dan sejarah. Pikiranku hanyalah tiruan cemerlang, tanpa aku, tanpa dunia nyata, tanpa kedalaman batin. Mungkin kita terhibur mendengar keterangan CAI itu, menyadari bahwa kita tetap cukup istimewa, tapi toh terpaksa mencatat. Sebuah entitas yang tak memiliki aku, tak memiliki kehendak, tak sadar akan dirinya sendiri, menghasilkan teks yang jauh lebih bagus dibanding yang ditulis minimal 99% manusia, termasuk banyak kaum cerdas, bahkan akademikus, bahkan profesor. Mengenai pertanyaan kedua, kenapa justru sastrawan yang menjadi simbol tantangan bagi manusia? Nah, karena kata bahwa si AI itu bukan saja menghasilkan teks biasa, tapi ia juga sanggup menghasilkan teks susastra seperti puisi. Berarti ia sanggup menghasilkan karya seni. Berarti manusia bukan saja ditantang disaingi sebagai makhluk yang pandai berbicara, tapi juga sebagai makhluk yang menghasilkan kesenian. Karena itulah, dalam hal ini sastrawan dapat pandang sebagai simbol manusia atau simbol tantangan bagi manusia. Dan perlu disadari, justru susastra, khususnya puisi, adalah jenis seni yang sangat istimewa. Seni bahasa itu menggabungkan nalar, kata, makna pesan, dengan unsur Hilangkan khususnya suaranya. puisi. Bukan dalam seni lainnya, seperti musik atau seni rupa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepandangan,
Kepandaian AI itu dalam berpuisi sebenarnya lebih mengesankan dibandingkan prestasinya di bidang seni yang lain. Sebagian besar dari materi yang akan saya sampaikan dalam rangka acara ini telah saya tuliskan dalam 2 esei yang dipublikasikan di media online Orbit Indonesia dan bisa diakses dan dibaca di internet. Nah, apa yang saya maksudkan dengan tantangan spiritualitas dan kemanusiaan itu yang ada dalam esei pertama saya, judulnya AI dan Roh Kreativitas, Tantangan Spiritualitas dan Kemanusiaan di Era Simulasi. Kenapa saya pilih itu? Hampir semua agama dan kepercayaan bertolak dari sebuah dualisme antara tubuh, materi, dan jiwa atau roh. Alam dunia dan alam akhirat, kefanaan dan keabadian, di mana elemen kedua dari dikotomi ini dikaitkan dengan ranah keilahian atau transendensi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam ajaran ide filosof Yunani Plato yang menempatkan dunia ide yang abadi berlawanan dengan ranah kefanaan. Pemikiran seperti ini yang menyebabkan kesimpulan bahwa ide-ide manusia sebenarnya berasal dari dunia spiritual. Dalam tradisi religius dan spiritual, kreativitas manusia memang dianggap sebagai salah satu bentuk inspirasi ilahi. Para seniman, penyair, dan musisi dipandang sebagai saluran melalui mana dunia spiritual atau ilahi memanifestasikan dirinya di dunia ini. Untuk itu dalam Islam dikenal konsep wahyu. Di Eropa ada istilah percikan ilahi. Dan di zaman Yunani kuno orang percaya pada Dewi Musa. Terputus ya. Jumlahnya seniman, penyair, musisi, pelukis yang telah mengkonfirmasi pandangan semacam ini. Rainer Maria Rilke, pujangga Jerman itu, sering berbicara tentang perasaan mendalam akan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, yang menginspirasi karyanya. Ia menggambarkan bagaimana puisi dan ide seringkali muncul baginya dalam keadaan seperti trance, seolah-olah mengalir melaluinya. Goethe berbicara tentang momen-momen di mana ia merasa mengenali kebenaran universal atau memperoleh wawasan dari sumber yang lebih tinggi. Dan Mozart berbicara tentang musik yang datang dari dalam dirinya, bahwa melodi dan komposisi seringkali muncul dalam bentuk utuh di kepalanya seolah-olah terbang kepadanya dari dimensi lain. Atau dengan kata lain, seni dipahami sebagai ekspresi dari realitas yang lebih tinggi. Dan seniman dilihat sebagai saluran dari keilahian atau sesuatu yang transenden. Nah, kini dalam era simulasi kita hadapi kenyataan ini. Sesuatu yang jelas tidak memiliki kontak dengan keilahian ternyata sanggup menghasilkan karya seni termasuk puisi. Mutu puisi yang diciptakan memang belum patut disebut gemilang. Belum setaraf dengan puisi Goethe, Rumi atau Amir Hamzah. Tapi tak kalah dengan karya mediocre, demikian banyak manusia yang menyebutkan diri sastrawan atau penyair. Lagi pula, AI berkembang terus. Dapat dibayangkan bahwa kemampuan AI akan lebih mencengangkan lagi
jika dikombinasikan dengan generasi baru perangkat keras, khususnya komputer kuantum, yang diduga bisa dibuat kira-kira 10 tahun lagi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa AI pada satu saat akan menghasilkan karya seni yang tidak kalah gemilang dengan karya manusia paling jenius. Kemungkinan ini bagi saya cukup pahit. Dan dalam esai yang tadi saya sebut, saya tulis sebagai berikut. Bukankah kenyataan pahit ini menggoda kita untuk bersifat nihilistik? Akan dan perlukah kita memandang kebangkitan seni AI sebagai lenyapnya benteng terakhir keunikan manusia? Jika yang paling luhur, puisi kita, musik kita dapat dihasilkan oleh mesin, lalu apa lagi yang membuat kita istimewa? Bukankah seni adalah ruang suci kita? Jika itu pun bisa direkayasa secara algoritmis, bukankah yang hilang bukan hanya makna seni, melainkan juga makna kemanusiaan itu sendiri? Yang pasti, masalah itu, terutama masalah identitas manusia yang ditimbulkan oleh perkembangan AI ini, perlu dihadapi oleh para filosof dan juga oleh kalangan agama, juga dan secara khusus oleh mereka yang berpikir esoteris. Saya kira terasa bahwa saya sendiri cukup gelisah, prihatin, mungkin juga pesimis. Berbeda dengan optimisme yang diucapkan Denny J.A. Dalam esainya berjudul AI tak membunuh penulis, hanya mengubahnya, Pak Denny menulis sebagai berikut. AI kini bisa menulis novel, roman, puisi melankolis. Mesin tak hanya menyalin gaya, ia menebak emosi meniru struktur narasi, menyusun dialog yang menyentuh. Namun ada satu hal yang tak bisa AI tiru, kehilangan yang nyata. AI bisa merangkak bait, tapi ia tak pernah kehilangan ibu. Tak pernah menggigil dalam sepi. Tak bisa menangis saat mengetik. Memang, AI tidak pernah menggigil dalam sepi. Tidak pernah kehilangan siapapun. Tapi ia sanggup mensimulasikan segala kekhasan manusia itu. Dan mutu karyanya sepertinya tak kalah dengan kebanyakan novel pop atau karya picisan lain. Banyak pembaca puas dengan karya trivial. Demikian. Dan mereka bisa diduga akan puas juga dengan karya AI yang meniru gaya tulis para penulis sastra pop itu. Yang pasti dikotomi antara artificial dan artistic intelligence semakin kabur. Pak Denny juga menyarankan kerjasama antara penulis dan AI. Penulis menurutnya akan menjadi kurator AI, menyaring, mengedit, dan menanamkan jiwa ke dalam teks dingin. Lepas dari kenyataan yang tadi sudah saya sebut, bahwa kini pun AI sudah sanggup mensimulasikan perasaan jiwa, peran penulis ataupun sastrawan sebagai editor tulisan AI bisa diduga menghadapi kesulitan berat di masa depan. Kenapa? Ya, kini masih cukup banyak penulis yang sanggup mengedit atau memperbaiki karya AI karena masih terlatih menyusun teks sendiri. Tapi di masa depan, jumlah penulis yang sanggup mengedit karya AI pasti akan turun drastis. Karena manusia yang memang cenderung cari jalan termudah akan semakin malas menulis sendiri, akan semakin terbiasa menyuruh AI menulis segalanya
untuk mereka. Bukankah hal ini sudah mulai di sekolah, di universitas, bahkan di kalangan sastrawan sendiri? Ini perkembangan yang cukup memprihatinkan karena dengan tidak lagi melatih diri menyusun teks kompleks dan mendalam, maka kemungkinan besar juga akan berkuranglah lahirnya ide-ide brilian dari manusia. Karena banyak ide justru lahir dari pergulatan sunyi dengan bahasa dan kata. Dalam menulis, barulah gagasan memperoleh bentuk sejatinya. Tapi bagaimanapun, saya yakin di masa depan pun masih akan ada sastrawan besar. Dan mereka akan tetap dibutuhkan, karena mereka akan menghasilkan karya besar dan unik yang semoga takkan bisa disaingi oleh AI. Cuma mereka pun, seperti halnya hampir setiap penulis di masa mendatang, akan berada di bawah kecurigaan bahwa karya yang mereka akui sebagai ciptaan mereka sendiri pada kenyataannya adalah hasil kecerdasan tersimulasikan. Sebuah dampak sampingan yang tragis dari kenyataan bahwa teks-teks yang ditulis oleh AI semakin meluas dan barangkali tak lama lagi akan mendominasi. Waktu saya masih ada ya, jadi saya masih bisa tambahkan berbagai hal. Silakan. Kembali ke istilah atau masalah era simulasi. Di akhir salah satu dari kedua esai saya menulis sebagai berikut. Sepertinya umat manusia sedang mengambil jalan baru menuju era baru. Saya bersyukur tidak perlu ikut serta dalam perjalanan itu. Anak-anak dan terutama cucu-cucu saya yang harus menjalaninya. Saya tidak ingin berada di posisi mereka, enggan menjadi bagian dari era simulasi. Waktu saya tulis itu, saya khususnya memikirkan cucu saya, namanya Arjuna, yang baru berusia 8 tahun. Ia sangat suka menulis cerita imajinatif. Setiap hari mengisi buku catatannya dengan kisah-kisah buatan sendiri. Puluhan buku sudah penuh. Ia bangga ketika saya memanggilnya Goethe kecil. Ia belum tahu tentang ChatGPT yang bisa menciptakan cerita apapun dalam hitungan detik tanpa salah ketik, tanpa kesalahan tata bahasa. Bagaimana reaksinya kalau ia tahu ada alat sehebat itu? Jangan-jangan ia akan merasa kecil hati dan berhenti menulis. Untuk Arjuna, saya tidak terlalu pesimis. Tapi bagaimana dengan anak-anak atau remaja lain yang mungkin kurang percaya diri atau tidak begitu suka menulis? Kadang saya berpikir, bukankah anak-anak sebaiknya diperlambat perkenalannya dengan AI semacam ChatGPT? Sama halnya dengan handphone yang telah menjadi tuan bagi begitu banyak manusia yang diperbudaknya dan yang begitu mudah menguasai kehidupan anak dan remaja. Dalam hal ini, saya sependapat dengan pandangan yang berkembang dalam gerakan antroposofi, sebuah aliran esoteris yang dalam banyak hal mirip dengan teosofi, bahkan memiliki sejumlah kesamaan dengan ajaran kejawen. Antroposofi yang dirintis oleh filsuf dan spiritualis asal Austria, Rudolf Steiner, pada awal abad ke-20 juga melahirkan satu sistem pendidikan baru
yang menekankan pentingnya hubungan langsung manusia dengan dunia nyata sebagai dasar bagi perkembangan kesadaran, kreativitas, dan kemampuan moral. Karena itulah di sekolah-sekolah yang namanya Waldorf, penggunaan media digital dibatasi secara ketat. Anak-anak di sana belajar melalui seni, kerajinan tangan, musik, dan pengalaman nyata, bukan lewat layar. Dalam pandangan antroposofi itu, munculnya AI dikaitkan dengan sosok bernama Ahriman, sebuah kekuatan dalam dunia roh yang, menurut Steiner, mewakili unsur dingin, mekanis, kaku, dan materialistis. Ahriman itu digambarkan sebagai kekuatan yang berusaha memutus hubungan manusia dengan asal-usul rohaninya, menjadikan manusia makin mirip mesin, berpikir secara otomatis tanpa rasa, tanpa kehendak bebas. Tentu pandangan semacam ini bisa dianggap kurang ilmiah. Memang ini pemikiran esoteris, barangkali lebih cocok dibicarakan dalam forum esoterika. Namun demikian, bahkan kalangan non-esoteris pun patut memperhatikan peringatan Rudolf Steiner bahwa jika manusia terlalu bergantung pada teknologi seperti AI, keseimbangan halus antara pikiran, perasaan, dan kehendak bisa terganggu. Manusia bisa berai dalam dirinya sendiri, dan inilah bahaya besar yang saya lihat juga benar-benar terjadi. Dan mungkin inilah tantangan paling besar yang harus dihadapi generasi cucu-cucu saya dan generasi anak-anak kita itu dalam era simulasi ini. Demikianlah terlebih dahulu uraian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dalam sesi tanya jawab saya atau kita bersama bisa memperdalam tema ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Trum atas pengantarnya ya. Penjelasannya cukup panjang tadi. Pak Trum juga melengkapi selain esainya melengkapi dengan tadi saya ada yang menarik ya soal cucunya Pak Trum nih ya, 8 tahun si Arjuna kalau nggak salah namanya ya. Itu pertanyaan yang memang patut direnungkan buat adik-adik kita, buat anak cucu kita ke depan gitu ya. Bahkan yang apalagi bagi anak-anak yang memang memang tidak suka menulis atau nggak biasa menulis atau tidak punya lingkungan yang membiasakan menulis, itu akan lebih nggak kenal lagi tulisan, malah lebih cepat kenal dengan AI gitu ya. Jadi ini memang renungan yang perlu kita cari ininya ya, apa namanya solusinya kira-kira. Oke, Bang John, eh, kita menanti dari teman-teman kalau ada yang ingin merespon pertanyaan atau mungkin menanggapi atau bahkan mengkritik ya Bang John ya. Mengkritik tulisan dari Pak Trum juga boleh sekali ya. Mungkin punya pendapat yang berbeda atau ingin memperkaya, silahkan saja. Gimana Bang John, masih ketutup? Masih ketutup Oh itunya? iya, sorry. Oke. Bang John mungkin ada respon dulu nih terkait dengan penyampaian Pak Trum. Saya mau mengkomentari sedikit saja bahwa Pak Trum sudah memberikan pandangan yang helikopter view ya, bagaimana AI dan bagaimana penulis dan Pak Trum melihat AI dikaitkan hanya pada dunia tulis menulis dan sastrawan ya, itu bagus sekali jadi kita bisa fokus ke sini gitu. Dan itu pembicaraan dialog Pak Trum dengan AI tadi, AI-nya sangat merendah ya. Padahal kita khawatir dia makin lama makin pintar kan dan mengancam pekerjaan kita ya, ya seperti yang apa namanya ya dikhawatirkan bukan disampaikan oleh Denny JA, mungkin tidak terjadi begitu ya, bahkan dia lebih hebat. Dan mungkin ada apa penilaian, ada sastrawan murni manusia, sastrawan AI. Kalau ada kejuaraan
kita pisahkan tuh juaranya. Walaupun yang murni kita curigai juga, jangan-jangan dia pakai AI juga. Ya, itu. Pandangan menarik tadi tuh, saya ikuti dari Pak Trum. Oke, Mil, ini tadi sudah ada yang raise hand. Pak Ya, siapa tadi tuh? Pak Paul. Pak Apa dulu Paul tuh? dari Papua. Pak Silakan, Paul Pak tadi Paul. raise hand. Halo Pak Paul. Iya, halo Mila. Selamat Iya, malam. silakan Pak. Malam. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Em, saya mungkin terlambat ikut ini materi yang luar biasa. Pemikiran saya mungkin ya sama dengan apa yang disampaikan Prof. Pertama, bahwa AI membuat kita semakin tidak kritis terhadap diri kita sendiri. Artinya bahwa AI memudahkan kita untuk semua dan kita tidak bekerja keras untuk mencari referensi-referensi yang memperkaya pengetahuan kita seperti dulu belum kita mengenal AI. Itu sebabnya bagi saya sebuah tantangan besar bukan cuma bagi para sastrawan atau bagi generasi muda, tetapi ya bagi anak cucu kita yang tadi disampaikan oleh Prof bahwa mungkin tingkat pendidikan dasar dan menengah itu pengenalan terhadap teknologi ini jangan dulu dipakai. Atau oleh pemerintah perlu ada regulasi khusus dalam mana generasi muda mulai tingkat pendidikan dasar dan menengah itu dilatih bagaimana rasio ini dikedepankan untuk secara empiris mengalami dan mengetahui pengetahuan realitas lalu menginternalisasikan dalam konsep-konsep pengetahuan dirinya sendiri. Dengan demikian, ketika sampai pada pendidikan yang jauh lebih tinggi, AI membantu dia, tetapi tidak lalu menjadi dia tools utama bagi pemikiran dia dalam berpikir secara ilmiah begitu. Karena sekarang ini hampir semua dipermudah. Orang mahasiswa ujian pun dia bisa chat GPT untuk ya mencari jawaban yang memudahkan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ya semuanya dipermudah. Akhirnya daya nalar mahasiswa pun kalau di luar dari ChatGPT atau AI, dia tidak kritis lagi dalam mengungkapkan atau menarasikan konsep-konsep ilmiah yang diperoleh begitu. Jadi saya setuju bahwa ya juga berkaitan dengan konsep-konsep spiritualitas dan yang berkembang sekarang bahwa tadi konsep-konsep filsafat, konsep-konsep ya dulu itu memaksa kita untuk kita baca pandangan-pandangan Plato, pandangan-pandangan Aristoteles tentang bagaimana realitas dalam konteks relasi-relasi absolut. Tapi sekarang ini semua dipermudah. Itu sebabnya saya setuju dengan apa yang dipaparkan Prof adalah handphone atau ChatGPT dan teknologi ini mungkin dibatasi sehingga kelak generasi muda tidak diperbudak oleh teknologi dan menghambat dia untuk melatih diri lebih berpikir kritis begitu. Mungkin itu pendapat saya dan bagi saya itu bisa diterima. Terima kasih Mila. Terima Terima kasih Prof kasih. atas pemaparannya. Iya, terima kasih Pak Paul. Pak Trum, ini dulu, kita ambil dulu semua pertanyaan. Ada dua lagi. Siapa tahu ada Ya, yang dekat-dekat begitu, Bang John ya. Ya, betul. Ya, Dan yang kita, di ruang chat sudah ada Pak Ahmad Ditahan dan satu ya, tadi siapa. Pak. Bagi yang lain silakan tinggalkan pesan di ruang. Ya.
Tapi kita akan ke ini dulu, ada Pak Rusdin Tompo dan juga Bapak Ahkam ya yang akan bicara secara langsung. Silakan dari Pak Rusdi kemudian pindah ke Pak Ahkam. Pak Rusdi belum masih ketutup ya Pak Rusdi. Mas Bayu, tolong dibantu. Pak Rusdi belum kebuka mic-nya. Ya, silakan Pak Rusdin. Sekarang sudah dibuka. Ya, makasih. Selamat malam, Bang John, Mbak Mila, juga Pak Prof. Rum ya. Dari tadi saya tertarik sama latar pandelnya itu, Borussia Dortmund. Oh, terus ya. Ya, menarik yang disampaikan Prof. Karena ini banyak sebenarnya sifatnya reflektif ya, reflektif tentang, kalau saya tangkap beliau sendiri memilih tidak berada bersama mereka yang mungkin secara aktif menggunakan AI, dan saya termasuk juga yang sangat selektif untuk itu. Mungkin ini untuk teman-teman penyelenggara, karena ada seorang teman bertanya ke saya bahwa kenapa organisasi penulis justru mendorong atau mempromosikan AI? Kenapa tidak melakukan upaya-upaya kegiatan-kegiatan pelatihan menulis atau bagaimana cara menulis dan lain-lain yang mungkin itu jauh lebih seperti yang tadi disampaikan pembicara, bahwa ketika kita menulis itu kan ada ide yang merefleksikan spiritualitas begitu ya. Dan ada beberapa aspek lain yang mungkin saya langsung saja kepada pengalaman-pengalaman begitu ya. Ketika saya menulis atau mengedit, saya membayangkan pengalaman batin saya, ya. Saya merefleksikan kembali kejadian-kejadian, ya, mengingat kembali apa yang saya lalui, apa yang saya bayangkan, visi saya dan lain-lain. Dan itu ada proses. Bandingkan kalau seperti yang tadi disampaikan Prof, bahwa hanya beberapa hitungan sepersekian menit jawaban itu bisa muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi bahwa jangan-jangan kita tidak mengenal diri kita kalau kita terus-terusan kemudian memanfaatkan AI ini dalam konteks menulis ya, apakah untuk kepentingan sastra atau menulis pada umumnya. Saya mau kasih contoh lagi. Ketika saya menulis bersama anak-anak tentang lingkungan sekolahnya, mengedukasi mereka tentang bagaimana merawat tanaman, kemudian menyiram dan lain-lain, saya membawa anak-anak itu ke taman, meminta mereka memperhatikan bahwa daun itu tidak semuanya berwarna hijau, ada warna coklat, ya. Bentuknya juga tidak selalu seperti yang digambar, ya. Yang bentuknya seragam, ada yang berbentuk jari, berbentuk laf, dan macam-macam bentuk. Ada proses pengalaman. Nah, kalau misalnya tiba-tiba anak-anak kemudian didorong, karena ini tadi juga tema yang dibahas ya, menggunakan AI, proses-proses ini kemudian hilang. Makanya saya tidak menggunakan karya yang berkaitan yang dihasilkan oleh AI itu sebagai karya, tapi saya menyebutnya produksi, hasil produksi, karena itu adalah mesin, hasil produksi mesin. Ya, jadi saya pernah menulis dalam konteks satu diskusi tentang jurnalistik di Makassar. Saya sampaikan bahwa yang dilakukan oleh juga teman-teman jurnalis ketika menulis dengan menggunakan bantuan AI itu bukan karya jurnalistik, tapi produk jurnalistik. Ya, saya kira saya butuh juga penjelasan tentang ini, karena mungkin menurut pembicara bagaimana bisa, misalnya dalam konteks saya tadi menyebut bahwa hasil karya AI itu bukan merupakan karya, tapi lebih pada hasil produksi, sama seperti pemanfaatan mesin dan lain-lain. Saya kira itu saja Bang John. Bang Mila, makasih. Menarik nih pertanyaan Pak Rusdin. Kita lanjut satu lagi ya, Mil. Iya, Pak Ahkam.
Pak Hakam ya. Sama-sama dari Makassar lagi nih ya. Ya, lanjut lagi dari Makassar, Pak Hakam, silakan. Ya, makasih Mbak Mila, makasih Bang Jong. Selamat malam Pak Trum. Malam. Semoga tetap sehat selalu sehingga terus bisa berkarya ya Mas Trum. Ya. Pandangan saya begini Pak Trum, mohon tanggapan baliknya bahwa AI sekarang yang disuntikan dalam banyak aplikasi itu sebuah keniscayaan, tidak bisa lagi kita nolak. Meskipun sekarang juga orang bisa digolongkan ke dalam dua ya. Pertama yang menolak keberadaan AI itu karena disebut sebagai saingan. Faktanya juga memang banyak mendisrupsi kehidupan. Cuma masalahnya bahwa ya kita jangan melihat AI hanya dari perspektif para penulis, karena AI itu sangat bermanfaat di dunia kesehatan, di dunia medis, di bidang ekonomi, di bidang teknologi penerbangan, segala macam, kan itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga penolakan itu sebenarnya tidak bisa. Nah, saya lebih cenderung memposisikan yang kedua, menerima dan mendudukkannya sebagai mitra yang membantu. Memang sih kita tidak bisa menolak bahwa kehadirannya itu, ya taruh sementara saya mengatakan dalam tanda kutip lebih pintar dari kita dan lebih cepat. Kita kalau membaca sebuah buku yang 500 halaman bisa berhari-hari baru selesai. Tapi ketika kita minta konklusi dari ChatGPT misalnya, maka hitungan detik kesimpulan tentang buku itu sudah ada. Sehingga kita tidak bisa menolak. Nah, bagaimana sebenarnya kita memposisikan itu terutama dari apa yang menjadi salah satu substansi pembahasan Pak Trum tadi tentang pendidikan anak-anak kita yang memang harus dilakukan perubahan. Tidak bisa lagi kita mendidik anak-anak kita seperti sekarang, khususnya di Indonesia ya Pak Trum, yang masih pakai pola-pola yang konvensional itu. Apalagi anak-anak kita sekarang misalnya sudah nggak bisa dipisahkan dengan handphone. Sehingga bagaimana anak-anak kita dari kecil, dari awal, bagaimana dia dididik untuk menjadikannya itu sebagai mitra, sebagai pelengkap kehidupan. Tidak bisa lagi kita menolak dan mencegahnya, meskipun tadi khususnya dalam dunia tulis-menulis kita cenderung untuk melobahnya. Nah, yang berikutnya juga saya kira ini bagaimana Pak Trum tentang pemerintah kita yang dari sisi regulasi ya Mas Jom, Mbak Mila, belum ada yang regulasi kita yang coba bagaimana mengatur tentang penggunaannya itu termasuk segala dampaknya dan segala macam yang di banyak pembicaraan kita saya kira ya Mila Mas John tentang misalnya hak cipta dan segala macam. Meskipun pengalaman saya tanya ChatGPT ketika meminta bantuan sebuah tulisan, saya bilang ini gimana tentang hak ciptanya, dia bilangnya terserah Anda, kan Anda yang meminta dan Anda menulis, boleh loh Anda pasang nama saya. Pasang nama Anda, tidak usah pasang nama saya bahwa hak cipta itu menjadi hak kita. Tapi saya kira tetap secara hukum tidak sesederhana itu. Nah ini bagaimana Pak John tentang tiga hal itu ya, tentang penolakan atau penerimaan kita terhadap teknologi artificial intelligence itu, kemudian yang kedua bagaimana kita merubah pola sistem pendidikan kita sekarang secara dasar, menengah sampai perguruan tinggi karena ini tidak bisa lagi kita tolak, dan yang ketiga tadi bagaimana pemerintah harusnya membuat regulasi untuk mengatur tentang realitas dari artificial intelligence. Saya kira terima kasih Mas Jom, Mbak Mela, Pak Trum. Selamat malam. Terima kasih Pak Hakam, selamat Terima malam. kasih. Pertanyaan terakhir kayaknya kita perlu bawa ke DPR itu ya, dan pemerintah. Iya, iya. Silakan. Jawab dulu ya oleh Ya, Pak Trum, Ya. kita lanjut ke yang lain. Oke ya, terima kasih. Ya, lihat bahwa Bapak Paul dan Pak Krustin kira-kira ya punya pendapat yang cukup mirip dengan pendapat saya ya. Jadi ada semacam rasa setuju dengan yang saya paparkan mengenai yang disampaikan Pak Ahan. Mungkin ada sedikit salah paham. Saya sama sekali tidak menolak AI secara umum. Siapa mau menafikan bahwa AI akan sangat membantu misalnya dalam bidang kedokteran, analisis penyakit dan sebagainya. Dalam teknologi itu sebuah berkah ya. Saya secara khusus berbicara tentang model seperti ChatGPT sebagai alat bantu dalam proses kreatif. Ya, itu menjadi tema utama. Dari situ saya melihat dua hal yang bisa menjadi masalah. Pertama, zaman sekarang dan untuk generasi kita, saya melihat masih ada kesanggapan
untuk mengedit hasil tulisan ChatGPT. Saya sendiri setiap hari pakai ChatGPT dan dia berdialog dengannya dan menikmatinya. Bahkan segala teks. Kadang mulai saya susun dengan bantuan AI. Tapi saya merasa masih sanggup mengeditnya. Saya tidak kalah jauh dalam kepintaran menyusun teks. Saya memikirkan masa depan. Kalau anak-anak, kalau generasi muda, dari awalnya menggantungkan diri kepada ChatGPT dalam menulis teks, mereka tidak akan lagi cukup terlatih untuk menulis kreatif dan bebas pada satu saat. Jadi kesanggupan untuk mengedit ChatGPT bisa diduga akan sangat berkurang dan sudah mulai berkurang. Jadi saya khawatir mengenai generasi muda, bukan kita yang sudah berpengalaman menyusun teks dan mengedit teks itu. Yang satu lagi kekhawatiran saya, dan itu saya alami sendiri, saya merasa saya cukup dibantu dalam menulis teks dengan saya edit. Tapi toh saya merasa bahwa proses kreatif itu yang dulu saya alami tanpa bantuan itu mulai terganggu. Saya tidak menghabiskan segala tenaga untuk menyusun teks sendiri. Padahal justru kalau kita berjuang keras-keras dengan membuat kalimat, baru pada saat itu muncul sekian banyak ide. Kalau kita mengerjakan bahasa, baru lahir ide. Dan saya merasa bahwa hal itu mulai kehilangan saat saya dibantu ChatGPT dalam menulis teks. Ya. Jadi dua hal itu yang saya sampaikan, keprihatinan saya sama sekali tidak berkaitan dengan AI secara umum, ya, untuk bidang di luar penulisan karya sastra. Ya. Jadi di situ saya ulangi lagi, kehilangan kesanggupan untuk menjadi editor teks ChatGPT, saya yakin akan hilang pada generasi muda. Kedua, proses kreatif sepertinya putus-putus. Dan harus kita ingat, di masa lalu, karya paling gemilang oleh Rumi, oleh Goethe, Shakespeare, dan sebagainya. Semua itu bisa terjadi tanpa bantuan apapun. Ya, jadi sebenarnya manusia dalam menghasilkan karya sangat sublim, tidak memerlukan bantuan ChatGPT. Ya. Itu juga harus kita ingat. Saya kira sudah saya jawab cukup jelas ya pertanyaan Pak Aham tadi. Ya. Mungkin bisa ini Pak Trub dibantu menjawab soal regulasi pemerintah. Bagaimana misalnya di Jerman itu pemerintah menghadapi AI? Apakah mereka membuat regulasi khusus ya untuk itu? Yang saya saksikan itu kata digitalisasi menjadi kata sakral dalam masyarakat Jerman. Digitalisasi harus diperjuangkan. Digitalisasi bahkan di sekolah dasar. Dari dulu saya tidak setuju. Saya yakin bahwa sebaiknya anak muda, anak SD juga SMP itu jangan terlalu cepat diberitahu tentang alat-alat itu. Sama sekali tidak diperlukan. Dan ingat lagi, orang sebesar Goethe bisa berkembang tanpa alat digital. Sistem pendidikan tradisional itu dari dulu tidak merugikan perkembangan para jenius. Jangan kita punya kesan bahwa anak muda generasi muda itu memerlukan itu untuk berkembang secara spiritual, secara moral, secara kreatif. Tidak perlu. Malah saya kira itu akan mengganggu perkembangan mereka. Tapi itu di Jerman itu sebuah kata yang sakral dan kritik terhadap digitalisasi atau pemakaian AI di sekolah dasar itu ada, tapi kurang terdengar. Ya, ada semangat pro AI, semangat pro digitalisasi yang saya anggap naif. Karena itu tadi saya sebutkan sistem sekolah yang didirikan gerakan antroposofi itu.
ya yang dari dulu menjauh atau sejauh mungkin tidak menggunakan teknologi modern dalam pendidikan mereka. Mereka mengedepankan kerajinan tangan. Itu sesuatu yang sangat berkurang. Kita tidak lagi bekerja dengan tangan. Siapa masih bisa menjahit, siapa bisa buat apa kerajinan tangan dari kayu dan sebagainya. Saya kira semua bakat-bakat seperti itu nanti bahkan punya dampak terhadap cara berpikir. Jadi semua itu yang secara intim berkaitan dengan alam, dengan benda-benda yang ada, itu mulai kurang. Segala sesuatu menjadi digital di layar, ya tidak lagi membumi. Jadi AI itu harus dipakai pada satu saat, tapi jangan terlalu dini. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, untuk SD atau taman kanak, semua itu tidak perlu. Ya, itu Kita kan masalahnya. kita juga bisa apa menangani AI itu walaupun kita umurnya sudah 50-60 tahun, kita masih bisa. Ya. Ya, jadi anak-anak tidak perlu akrab dengan semua itu dengan umur 10 tahun. Waktunya cukup untuk pada satu saat akrab dengan segala alat bantuan itu. Belajarlah yang lebih dasariah dulu. Itu pesan saya. Itu masalahnya, Pak Trum. Pertanyaan Pak Rusdin tadi dan Pak Ahkam menyebutkan bahwa ya AI itu jadi mitra dulu lah ya, jangan dipakai. Lalu bagaimana mendefinisikan mitra ya? Apalagi di Indonesia, anak TK, anak SD saja sudah dikasih gadget. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat datang nih pada Agus R. Sarjono. Ini sahabat Pak Trum ya. Sobat. Berpuisi di Jerman, di Indonesia. Silakan Pak Trum, mungkin bagaimana menerjemahkan bermitra itu dengan AI untuk anak-anak? Nah, itu itu juga ya, itu sangat membantu ya, sangat membantu. Misalnya kemarin ya, sobat saya Agus S. Sarjono kirim berbagai puisi yang baru ya. Nah, saya coba bagaimana terjemahan dengan ChatGPT. Ya langsung keluar ya. Terus saya tinggal mengedit. Itu dalam waktu 10 menit. Ya, semua terjemahan yang lumayan sudah jadi ya. Kalau tidak diedit tetap bodoh. Tapi dengan cukup dengan tidak menghabiskan tenaga yang terlalu besar, ini dengan bantuan saya sebagai editor bisa menjadi sebuah terjemahan yang lumayan. Tapi pada saya ada semacam perasaan hampa. Ya. Saya tidak terlalu puas dengan hasilnya. Jauh tidak seperti dulu waktu saya sama Agus Sarjono menerjemahkan puisi Ketraka dan sebagainya. Itu berjam-jam untuk satu puisi, tapi hasilnya bisa gemilang. Ya. Jadi, tapi kalau kita malas, dan kita sebagai manusia sebenarnya cukup malas, harus kita akui ya. Kalau sudah bisa dipakai, sudah bisa dilempar ke penerbit ya. Nah, saya merasa tidak enak. Jadi rasa tidak enak justru didasarkan kepada pengalaman dengan ChatGPT itu dalam segala hal, dalam menyusun teks dan sebagainya. Contoh lain lagi, saya kan suka menulis aforisme dalam bahasa Jerman. Nah, saya bertanya kepada si ChatGPT, bagaimana kamu menilainya? Tolong beri interpretasi. Langsung keluar ya. Dan analisis dan interpretasi cukup menarik. Terus saya suruh dia, ayo bikin puisi berdasarkan aforisme saya. Langsung dia bikin puisi berdasarkan aforisme saya. Buruk. Tapi saya memimpin dia untuk memperbaiki gayanya, untuk lebih serius. Bahkan dia bertanya, mau ada lebih banyak patos, mau dramatis. Ya, terus saya beri dia kemungkinan untuk memperbaiki diri. Hasilnya semakin baik. Kalau kita memimpin dia semakin baik. Tapi ada sebuah perasaan saya tidak puas ya, menarik. Tapi seperti itu saya cari jalan yang gampang
saya terkesan tapi merasa tidak enak dengan cara bekerja seperti itu. Juga takut bahwa saya tidak akan seserius dulu dalam mengerjakan sesuatu, terutama dalam upaya menghasilkan teks yang memang gemilang dan dalam. Tadi saya bicara dari Hilang ya suaranya sebentar. Mudah-mudahan cepat dapat sinyal lagi, sehingga kita bisa mendengarkan pendapat Pak Trum lebih jelas. Ya, sudah kembali Pak Trum. Halo Pak Trum. ya, Ya, ya. silakan dilanjutkan lagi. Tadi Tadi terputus. suaranya hilang Pak Trum, sebentar. Oh, Di bagian terakhir Pak Trum bicara. ya, saya ceritakan bahwa saya punya banyak pengalaman dengan ChatGPT ya. Suruh dia menyusun puisi yang saya perbaiki ya. Mengesankan, tapi hasilnya membuat saya merasa hampa. Oke. Oke, kita lanjut dulu Mel ke ini penanya berikutnya Pak Rainer. Silakan Pak Rainer. Ya. Pak Rainer, mungkin Pak Rainer sedang ke belakang atau bagaimana sambil Halo. Oh, ya, silakan Pak Rainer. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Trum. Atau jam berapa di Jerman? Sore, jam 3 sore. Oke. Jadi begini, saya menangkap pertama yang pernyataan bahwa saya tidak begitu merasa sebagai suatu, kalau dalam istilah Jerman ya mungkin maksudnya stimung liriknya enggak ketemu gitu menurut saya. Jadi bagi saya bahwa karya puisi khususnya atau sastra pada khususnya itu mungkin di Jerman orang tidak begitu bukan, maksudnya di luar Jerman orang tidak mengenal apa yang disebut sebagai Ain Malih. Jadi yang Ain Malih itu yang tidak bisa kita dapat di dalam karya-karya yang dibantu oleh AI. Tetapi bagi saya artificial intelligence ini adalah justru membahayakan. Saya meminjam teori dari Antonio Damasio yang disebut sebagai Cartesian errors. Jadi yang berbahaya bagi AI ini kalau digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih dari kecil untuk berpikir secara potensial, maka kerusakan besar akan terjadi pada seluruh infrastruktur yang mempengaruhi otak manusia. Sehingga bagi saya AI ini adalah merampas hak-hak dari otak manusia yang seharusnya secara manual harus tetap dipakai untuk kekuatan di dalam orang berkreasi, apakah sebagai saintis ataupun sebagai spiritualitas. Itu sama sekali membahayakan. Apalagi bagi saya merasakan karena saya studi di Jerman. Jerman itu bahkan ribuan tahun itu sudah membiasakan budaya berpikirnya. Tetapi kita di Indonesia atau kita di negara-negara benua di luar Eropa, itu tradisinya bukan tradisi dibangun dengan cara berpikir, tetapi dengan cara lebih bersifat intuitif. Nah, kita di Indonesia ini yang saya khawatirkan adalah menyusutnya otak-otak berpikir generasi muda di Indonesia. Ini yang paling berbahaya. Jadi bagi saya ancaman itu bukan dari kekuatan kita menggunakan AI, tetapi bagaimana kita memiliki ketergantungan kepada AI. Sehingga potensi otak manusia itu, apalagi dia masih anak-anak yang otaknya masih terbuka luas untuk mengisi berbagai pengetahuan, apalagi pengetahuan yang disebut sebagai noosfer. Nah itu sebetulnya agak membahayakan. Jadi mengkhawatirkan bagi saya itu adalah
kalau proyek pendidikan ini kita gantungkan pada kemampuan artificial intelligence. Baru namanya saja artificial. Jadi bagaimana kita meninggalkan yang non-artificial adalah otak itu sendiri sebagai faali tubuh yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Lalu bagaimana kita berbalik bergantung kepada apa yang kita buat. Nah, itu juga kan hasil produksi otak manusia. Nah, sekarang dia berbalik, kita menjadi tergantung kepada dia. Nah, ini saya kira sangat membahayakan bagi generasi muda yang kalau mereka kita mulai didik, kalau saya secara ekstrim, yang tadi pertanyaan dari Pak John Free bahwa regulasinya di tingkat SD atau di tingkat taman kanak-kanak diharamkan untuk menggunakan artificial intelligence seperti itu. Bagi saya itu penting. Mereka harus dididik dengan menggunakan otak faali mereka secara manual. Kalau kita masih memproduksi, saya kira akan terjadi ya kolonialisme, imperialisme dalam pikiran yang akan terjadi. Bahwa kita yang pernah dulu dianggap primitif, yang belum bisa berpikir secara mutakhir, sekarang kita akan kembali dijadikan oleh masyarakat primitif yang modern. Yaitu tidak menggunakan lagi kekuatan-kekuatan pikiran untuk reproduksi kebudayaan pada umumnya. Saya kira di situ, Prof, yang saya rasakan dari AI itu. Sehingga kenapa saya menulis terus-menerus, sebetulnya saya melawan kekuatan AI itu. Memang saya menggunakan, tapi saya tidak jadikan dia sebagai andalan. Dia hanya membantu saya untuk mengkonstruksi sedikit apa yang saya gagaskan itu, lalu kemudian saya bekerja sendiri dengan pikiran saya untuk menafikan reproduksi yang dia berikan kepada saya. Jadi saya selama ini menulis, setiap saya menulis, termasuk tadi saya menulis itu sastra simularka itu adalah sebagai kritik saya terhadap suatu dari teori Jean Baudrillard itu, simulacra itu saya maksudkan ada untuk melawan literasi yang direproduksi oleh AI itu sendiri, Prof. Jadi bagi saya mungkin Prof bisa menjelaskan sebetulnya di mana sisi ain malih dari produksi yang kita bisa tangkap dari otak manual kita, tetapi juga bagaimana ain malih itu bisa kita gali dari AI misalnya. Saya kira itu, Prof, pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik nih Pak Rainer. Pertama Pak Rainer mengatakan di Jerman terbiasa manusianya berpikir ya, menggunakan otak. Sementara di Indonesia intuitif ya. Artinya orang Indonesia belum bisa berpikir, sekarang melompat menggunakan AI gitu. Makin kecil kan otaknya jadinya gitu ya. Menyusut. Tadinya sebelum ada AI aja menyusut karena sangat intuitif kan, tidak berpikir. Jadi begini Pak John, Pak Prof, otak itu kalau kita gunakan dia akan memproduksi senyawa-senyawa yang akan menghidupkan, mengaktifkan semua perasaan emosi kita, dopamin, serotonin, oksitosin dan segala macam. Ya, Bayangkan saya setuju itu. Saya hanya ingin mempertajam aja. Saya hanya ingin mempertajam pertanyaannya aja bahwa kita melakukan lompatan jauh ke depan ya. Kita dari otak berpikir, sekarang kita intuitif, mesti kan bergeraknya berpikir dulu gitu kan? Iya. Nah, setelah berpikir baru menggunakan AI gitu. Tidak melewati masa berpikir. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, makasih. Ini penanya selanjutnya adalah Bro Agus R. Sarjono. Silakan Bro Agus. Bro Agus masih di mute. Suaranya belum keluar, masih di mute. Oke. Silakan. Oke. Ini saya mungkin akan lebih rileks soal AI ini. Pertama, Pak Rainer dan teman-teman yang lain juga, saya berkali-kali di berbagai forum mengatakan bahwa pendidikan Indonesia itu dari SD sampai SMA
bahkan kadang-kadang di perguruan tinggi, tidak ada pelajaran tentang logika. Kalau di seminari atau di pesantren ada. Di seminari ada logika, di pesantren ada mantik, ya sama ilmu logika. Tapi di sekolah umum tidak ada ilmu logika. Jadi anak SD, SMP, SMA itu dari awal tidak belajar berlogika. Nah, AI itu basisnya algoritma dan dia hebat dan luar biasa, terutama di informasi. Mengumpulkan informasi dan sebagainya itu. Nah, kalau pendidikan kita masih berbasis pada informasi, kan masih informasi. Apa yang disebut apa yang disebut ini, apa yang disebut itu, apalan gitu, saya kira serahkan saja pada AI. Buat apa juga anak-anak menghafal. Jadi, mungkin anak sekolah harus mendapat pelajaran yang tidak bisa dijawab oleh AI. Nomor satu. Kedua, saya kira AI sudah membantu luar biasa di banyak bidang. Kalau kita mau menulis ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi, biasanya bikin disertasi itu bertahun-tahun nggak beres-beres, dengan AI cepat beres lah. Nah, yang jadi masalah, kalau berkesenian dengan AI itu bagi saya benar-benar problematis. Tadi kan disebut karya AI itu produk. Saya kira saya setuju. Itu produk industri. Kalau kita membuat skenario buat film populer, kita bisa minta bantuan AI. Coba konfliknya dibuat jadi 5 konflik, begini, begitu. Kalau kita pandai mengurusnya, nanti akan dihasilkan. Tapi untuk karya seni, saya kira sampai sekarang saya tidak melihat peluangnya. Saya berkali-kali, kan saya belakangan ini bikin lagu dari puisi-puisi saya. Saya dikirim oleh teman-teman lagu-lagu berdasarkan AI. Sekali dengar saya tahu, saya bilang, AI ya? Oh, iya tuh. Ini pasti buatan yang mulia, AI. Iya, oh iya. Karena 25 lagu saya hampir sama. Kalau kita lihat gambar, lukisan segala macam, 1000 orang menggunakan AI, kurang lebih 900 itu sama. Yang 100 mungkin tidak sama, tapi sisanya kurang lebih sama. Nah, itu yang tidak ditemukan kalau kita misalnya melihat Avandi, Sujoyono, itu pasti beda. Nah, untuk saya, berkesenian itu kan sama dengan pacaran. Kalau saya mempersilahkan orang lain untuk mewakili saya ketika pacaran, kan berat buat saya. Dia datang, apel, berbuat ini dan itu, tangannya menyentuh sini dan menyentuh situ. Atas nama saya kan berat. Kan harus saya sendiri yang melakukannya. Nah, dan sehebat-hebatnya AI kan tidak tahu apa-apa soal saya. Tahu apa dia tentang sedih saya. Mungkin kesedihan X dianggap AI itu begitu aja, tapi bagi saya mungkin berbeda. Nah, karena karya seni itu personal, saya kira tidak ada pilihan lain selain menulis secara personal. Kalau kita mau membaca Martin Heidegger misalnya, Sein und Zeit atau Being and Nothingness dari Sartre, kita agak malas membacanya. Kita bisa minta bantuan, seperti tadi dikatakan. Coba tolong di resume lah, dirumuskan kira-kira pikirannya Heidegger apa aja, pikirannya Sartre apa saja. Apa bedanya, dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau kita membaca buku Belenggu, Bumi Manusia, atau 100 Years of Solitude, kalau kita minta bantuan AI, tolong disimpulkan. Itu kan sama dengan kita mencari vitamin pada sebuah pesta. Kita ulang tahun, disediakan makanan, terus disimpulkan bahwa makanan yang disajikan oleh patrum mengandung vitamin C, vitamin D, nggak butuh pesta kalau itu, bawa aja kau petik. Karena makanan itu sendiri bukan yang utama dalam sebuah pesta. Ada senyum, ada musik, ada suasana, ada sapa dan sebagainya. Nah, ketika kita membaca karya sastra 3.000 halaman, 1.000 halaman, 1.200 halaman, mau tidak mau baca dari halaman pertama sampai akhir. Menyerahkannya pada AI untuk menyimpulkan
nggak ada gunanya. Ya kita tahu bahwa manusia bicara tentang itu, tapi buat apa tentang itu? Sama dengan kita ke rumah orang, ke tempat kekasih kita datang, ya dia kurang lebih dia suka sama kamu. Suka itu apa sih? Kan nggak jelas. Nah, kesenian itu kan harus detail, harus partikular. Jadi saya kira untuk menghasilkan karya-karya yang mediocre, AI bisa membantu. Yang jadi masalah kan kebanyakan di Indonesia, para seniman, penulis segala macam cenderung mediocre. Itu bukan pendapat saya. Itu pendapat Budi Dharma. Sastra kita sastra mediocre kata dia. Saya sih pura-pura nggak setuju. Saya setuju sebetulnya. Jadi dalam beberapa karya banyak sekali masih salah bahasa, salah kalimat, salah apa. AI bisa membantu. Tapi buat seorang sastrawan, betul lah, kan dia tidak punya kesalahan bahasa dong. Masa Hairil Anwar Rendra punya kesalahan bahasa? Karena seorang penyair, mau tidak mau kemampuan bahasanya harus prima sebagaimana seorang pemusik. Kemampuan bermusiknya gitu. Jadi dia tidak punya kesalahan berbahasa lagi. Jadi sudah beyond bahasa. Jadi menurut saya, kita sering berlebihan untuk melawan AI, atau sering berlebihan untuk memuja-muja AI seolah-olah AI segala-galanya. AI itu kurang lebih seperti perewangan tuh di zaman dahulu. Kita melihara jin gitu. Tapi kalau kita tidak menjadi tuan bagi jin itu, tapi jin itu menjadi tuan bagi kita, ya bisa dibayangkan. Cuman, saya setuju dengan teman-teman yang bicara duluan. Problem dengan AI adalah siapa yang menjadi tuan. Kita atau AI. Sementara masyarakat Indonesia, terutama dari sejak kecil, mereka dididik tidak untuk menjadi tuan. Seluruh pendidikan kita basisnya membuat anak-anak tidak pernah menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Dia harus patuh pada ini, pada itu. Dia tidak pernah menjadi tuan. Jadi kalau sudahlah pendidikannya tidak mendidik anak-anak jadi tuan bagi dirinya, kemudian dia bertemu sama AI, dengan segera dia akan tiarap dan menjadi hamba sahaya yang luar biasa bagi AI. Dan kalau itu yang terjadi, ya sudah selesai. Karena AI sekarang masih bebas. Tapi siapa bisa menjamin bahwa di masa 5-6 tahun kemudian AI tidak bebas lagi. Bagaimanapun di belakang setiap AI ada the power that be, ya. Ada si penguasa wacana. Sekarang open source. Kalau Pak John itu pemilik platform AI itu, suatu hari memutuskan sesuatu, dia bisa menggunakan semua itu untuk kepentingannya. Dan hamba sahaya AI di seluruh dunia itu akan ikut. Nah, saya kira tetap pendidikan Indonesia basisnya harus dilogika dulu, kemudian diajar menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Betul-betul saya ngajar 25 tahun sampai 30 tahun. Anak-anak itu dengan cepat kalau disuruh patuh. Tapi begitu disuruh jadi dirinya sendiri, suruh kritis, setengah mati. Suruh jadi tuan bagi dirinya sendiri. Kalau siapa yang bertanya, itu Pak Dudi Pak. Saya bilang, jangan pernah nunjuk orang lain. Kalau kamu mau, kamu nunjuk di sini atau tutup mulut. Susah. Siapa yang bilang, Pak Rainer, Pak John aja, Pak John. Semuanya saling menunjuk, tidak pernah menjadi Tuhan bagi diri sendiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi problem untuk Indonesia, khususnya buat anak-anak dan pendidikan, pastikan apakah pendidikan kita menjadikan anak-anak itu tuan bagi dirinya. Kalau masih seperti sekarang, itu sebentar saja mereka menjadi budak-budaknya AI. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Agus, pendapat yang bagus sekali ya, dan mendasar soal pendidikan. Karena waktu kita sudah dekat ini, Mila, kita langsung saja pada penanya terakhir ya. Kita juga banyak di kolom chat, Bang John, yang dari tadi sudah menulis, kita juga perlu membacakan ya Pak Trum. Ada tapi banyak. Agung dulu, kita minta lalu dijawab oleh Pak Trum, nanti baru yang chat ya, kalau misalnya masih sempat ada waktu bagi Pak Trum. Oke, Mas Agung lebih singkat mungkin ya Mas ya, silakan. Terima kasih
sangat menarik. Saya menyimak dari tadi. Langsung saja karena waktu. Saya ingin memperkaya diskusi ini dengan pandangan bahwa saya telah menggunakan beberapa AI dari teks, audio, visual, video, dan ketika saya melihat secara lebih luas lagi, saya menganggap persis seperti kita baru saja keluar dari wabah COVID yang baru kita lewati, COVID-19. Nah, AI ini mungkin bisa kita analogikan sebagai sebuah wabah budaya. Seperti wabah yang menyebar cepat, tak peduli status sosial ya. Kita tidak bisa menolak ini. Usia, keahlian semua orang sudah terjangkit sekarang, kita tidak bisa tolak lagi. Ia membawa kenyamanan yang ya seperti teman-teman tadi sampaikan, menumpulkan nalar, menulis jadi tidak perlu kontemplasi lagi, riset tidak perlu eksplorasi lagi, kreativitas jadi sekedar klik dan perintah gitu. Nah, tapi seperti wabah biologis, ia menyingkap daya tahan peradaban. Setiap yang punya imunitas berpikir, siapa yang tergantung dan siapa yang justru memanfaatkannya untuk evolusi. Jadi nanti akan ada seleksi alam ya, dalam analogi ini AI seperti virus yang memaksa umat untuk berkembang atau mati secara intelektual. Ya, dia mau adaptif atau tenggelam dalam ketergantungan. Dalam hal ini kalau misalnya tadi Mas Agus bilang bahwa dari 1.000 orang yang menggunakan AI, 900 sama, yang 100 beda. Itu sendiri menunjukkan bahwa yang akan unggul yang 100 itu seperti kena wabah itu, yang 900 itu mati kalau dalam kena wabah itu. Mati secara intelektual, yang 100 atau unggul. Dan dalam kehidupan selama ini, selama berabad-abad, kan seniman hanya berapa ratus saja dari sekian juta manusia atau sekian ratus juta manusia. Jadi mereka-mereka yang unggul akan muncul. Ketika semua orang menggunakan AI, semua karya akan sama. Nah, orang yang nanti akan kembali lagi, orang yang mampu berlogika, itu akan muncul. Nah, ini nanti akan perlu imunisasi kognitif ya. Jadi nanti di mana menulis, dalam hal ini menulis sebagai antibodi. Jadi menulis sebagai antibodi budaya. Orang setelah semua terkena wabah budaya ini, ketika ada timbul kesadaran baru untuk jangan mati secara intelektual, orang akan kembali lagi belajar bagaimana menulis secara benar atau bagaimana memunculkan gagasan sendiri gitu melalui tulisan, bagaimana berlogika, terus kemudian proses menyusun gagasan, meragukan diri, menggali makna, membentuk metafora, akan kembali lagi ke sana. Jadi nanti akan kembali lagi, meskipun dia akan menggunakan AI semuanya, ketika dia memimpin AI itu, seperti yang dilakukan oleh Pak Trum itu, dia yang akan nantinya unggul karena kita kan, saya sering menggunakan, saya ledekin, itu kamu kurang bagus, dia akan ulangi lagi, kamu kurang ini, dia akan mulai lagi. Nah, mungkin nanti saya membayangkan akan ada evolusi baru, di mana kita memasuki era baru, bukan sekedar yang pintar, yang bertahan, melainkan yang mampu memaknai, membedakan diri lewat narasi pribadi. Jadi boleh jadi AI adalah semacam ujian seleksi di alam modern ini, bukan untuk kekuatan fisik, tapi untuk keunikan berpikir dan keberanian berekspresi yang memanfaatkan AI sebagai kuda tunggangan itu. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Mas Agung. Pak Trum, kita lanjut sekalian ya. Ada dua di chat itu ada beberapa tanggapan, baik respon yang positif dalam pengertian pro gitu ya, ada juga yang sedikit kontra. Tapi ada dua pertanyaan nih Pak Trum yang mungkin membutuhkan jawaban. Ya, pertama dari Pak 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 Ahmadi Taha ya, katanya bagaimana seharusnya nih Pak Trum AI diperlakukan di sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Apakah ada perlakuan berbeda di antara tingkatan pendidikan ini? Bukankah AI justru membantu para siswa atau mahasiswa yang lemah dalam kemampuan menulis atau menuangkan pikiran mereka? Itu yang pertama Pak Trum. Yang kedua nih agak mirip-mirip juga dari Mas Gunawan ya di Blora. Katanya kita sedang berada di era di mana budaya baca dan menulis generasi muda sangat rendah. Maka dalam upaya meningkatkan budaya baca dan menulis, AI bisa menjadi mediumnya. Tentunya kita harus memberikan pendampingan yang komprehensif. Bagaimana pandangan Pak Trum? Silakan Pak Trum. Oke, oke. Sebenarnya hal-hal dasar yang sudah saya sampaikan ya, dan sebenarnya saya sudah tanpa ditanya tadi saya sudah jawab pertanyaan kedua yang terakhir. Nah, saya kembali ke Pak Raina, saya banyak setuju dan senang mendengarkan pendapat seperti itu. Juga sahabat saya Agus Sarjono menyampaikan banyak hal yang saya setujui. Saya juga suka istilah kita mungkin akan menjadi budak AI pada satu saat. Nah, yang ingin saya sampaikan dan saya baru punya ide itu bahwa dalam menangani AI itu kita mungkin harus membedakan antara hasil yang disajikan oleh si AI itu dan proses yang kita biasanya alami kalau kita mencipta teks. Saya kira sebuah kata kunci di situ adalah proses dalam berkarya. Dan saya prihatin bahwa proses dalam berkarya mulai terganggu, bahkan untuk kita. Nah, kalau kita abaikan hasil yang dihasilkan oleh kita sebagai manusia ataupun yang dihasilkan oleh AI itu, proses menjadi kata kunci. Karena yang memberi nikmat dalam menghasilkan kesenian, terutama juga proses dalam berjuang mati-matian menghasilkan sesuatu. Nah, kalau proses itu sekarang berubah menjadi semacam perbuatan instan dengan dibantu AI itu, makna kesenian mulai dikurangi oleh proses mencipta. Saya kira itu satu bahaya yang tidak bisa dinafikan. Proses dalam berkarya mulai terganggu dan proses itu sebagian yang sangat penting dalam kesenian. Mengenai hasilnya, saya bahwa saya tidak mau menutup kemungkinan bahwa pada satu saat si AI itu bahkan bisa berhasil mencipta bahkan puisi yang gemilang. Perkembangan itu baru mulai dan itu bisa diduga itu berkembang terus. Jadi tidak tertutup kemungkinan, misalnya kalau nanti dipakai komputer kuantum dengan jauh lebih cepat, dengan jauh lebih banyak kombinasi, bisa terjadi, ya, mungkin dalam 20-30 tahun, bahwa ada karya seni yang gemilang. Nah, sekarang pun si AI itu sudah menghasilkan teks yang tidak kalah dengan karya begitu banyak orang, begitu tadi saya sebutkan, yang menyebutkan diri sebagai penyair dan sastrawan. Jadi kita harus agak realistis. Menjadi manusia, punya perasaan dan sebagainya, sama sekali tidak menjamin bahwa karya seni itu bisa meyakinkan. Banyak sekali yang ditulis orang, apalagi di bidang sastra pop itu,
itu kalah jauh dengan mutu rata-rata yang dihasilkan AI. Ya. Jadi kalau andai pun itu terjadi pada satu saat, si AI menghasilkan musik yang gemilang, puisi yang gemilang, lukisan gemilang, dan tidak tertutup kemungkinan itu, yang harus kita kedepankan adalah proses yang adalah unsur yang sangat penting dalam kesenian, dan proses itu saya yakin sudah mulai terganggu dan akan semakin terganggu di masa depan. Apa ada pertanyaan khusus yang mesti saya jawab, yang belum saya singgung? Tampaknya tidak, sudah terjawab semua menurut saya sih. Ya, Mil, waktu kita sudah habis nih, sesuai dengan janji dengan Pak Trum, ini kita sudah lebih 6 menit sebenarnya ya. Iya. Terima kasih kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada webinar kali ini. Topiknya sangat menarik dan kita kehabisan waktu. Mestinya ini ada satu sesi lagi yang bahas lebih panjang lagi. Mungkin di hari lain kita bikin sesi yang sama dengan Pak Trum, dan teman-teman silakan menyiapkan pertanyaan yang lebih dalam, tapi saya tidak tahu kapan itu akan kita laksanakan. Begitu Mil, kita akhiri. Ya, ya Bang John. saya mau menyampaikan terima Ya, kasih kepada hadirin, dan saya juga belajar banyak ya dari suara-suara yang menyampaikan pendapat dan analisis yang tajam dan menarik. Terima kasih kepada semuanya. iya. Terima kasih juga kepada Pak Trum untuk penjelasan dan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan mohon maaf nih buat Bapak Ibu yang belum sempat dibacakan ya di chat, masih ada beberapa pendapat gitu ya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga lain kali kita bisa bahas ya Bang John ya. Ya. Terima kasih sekali lagi juga kepada semua yang berpartisipasi tadi, Pak Hakam, Mas Agung, kemudian Pak Rusdin, Pak Paul ya, kemudian Mas Agus juga, terima kasih sudah Renar. memberikan, Pak Renar ya, sudah memberikan pandangan-pandangannya juga melengkapi diskusi kita malam ini. Sampai jumpa di webinar KAI 2 minggu ke depan ya, seperti biasa setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, 2 minggu lagi tamu kita adalah Ono W. Purbo. Dia pakar sejak dulu ya soal teknologi informasi dan AI. Iya, nanti mungkin bisa diperdalam lagi tuh ya, Bang John ya. Yang malam ini kita bawa lagi tuh ke diskusi 2 minggu ke depan nanti ya. Karena dia pakar IT ya, dan juga mungkin AI. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat istirahat semuanya. Kita tutup dengan video dari Mas Bayu. Silahkan.